Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Putri Yuliani dari kelas Ilmu Komunikasi 2D UIN Suskaryau. Di video ini saya bakal menjelaskan kepada kalian semua mengenai sebuah materi dengan judul Urgensi Retorika di dalam Dunia Komunikasi. Sebelum saya menjelaskan mengenai apa urgensi retorika di dalam dunia komunikasi, pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu retorika. Titik tolak retorika adalah berbicara, yang merupakan suatu kemampuan khusus yang ada pada diri manusia. Bahasa dan pembicaraan itu muncul ketika seseorang menyampaikan apa yang ada di pikirannya kepada orang lain. Dan tentu saja, pada saat proses itu berlangsung, si pembicara harus menggunakan kalimat-kalimat yang mudah dipahami agar dapat menarik perhatian si pendengar. Jadi dapat disimpulkan bahwa retorika merupakan seni untuk berbicara yang dipergunakan dalam kegiatan komunikasi antar manusia. Retorika mencakup daya ingatan yang kuat, daya kreasi dan fantasi yang tinggi, teknik penyampaian yang tepat, serta daya pembuktian dan penilaian yang tepat pula. Lalu, apa sih hubungan antara retorika dengan komunikasi? Retorika tentu saja memiliki hubungan yang erat dengan proses komunikasi. Komunikasi dalam konteks ini adalah proses penyampaian informasi yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan sehingga komunikan dapat mengerti apa yang disampaikan dan apa yang diinginkan oleh komunikator. Seorang retorika harus mampu mengkomunikasikan isi pesannya secara baik dan efektif kepada khalayak, sehingga dapat dikatakan bahwa komunikasi yang mutlak merupakan bagian dari retorika. Dan kita akan masuk ke dalam materi urgensi ataupun pentingnya retorika di dalam dunia komunikasi. Sebagai mahasiswa jurusan ilmu komunikasi, secara umum, kemampuan berbicara seharusnya sudah dapat diandalkan. Bahkan, untuk orang-orang yang tidak berstatus sebagai mahasiswa komunikasi, kemampuan berbicara itu sangatlah penting. Karena tidak mungkin ada manusia yang tidak berkomunikasi sepanjang hidupnya. Dengan mempelajari retorika, kita akan lebih mampu membina sifat saling pengertian dan menumbuhkan kedamaian bermasyarakat dengan kemampuan bertutur kata kita. Retorika sangat penting untuk dipelajari karena sebagai pendukung dalam proses komunikasi kita dengan orang lain, agar kita dapat berkomunikasi lebih baik dan dengan adanya seni-seni berbahasa, suatu informasi yang disebarkan dapat dicerna dengan mudah dan dapat dimengerti oleh pendengar. Di dalam sejarah dunia, kemampuan berbicara merupakan instrumen utama untuk mempengaruhi massa. Hal ini tidak dapat dipungkiri. Sebagai contoh adalah Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Beliau memiliki kemampuan berbicara yang sangat bagus. Bahkan, pada zaman kemerdekaan saat itu, pidatonya selalu dinanti. Hal itu terjadi karena beliau mampu mengajak audiens masuk ke dalam alur yang diciptakannya tanpa menimbulkan rasa bosan, melainkan menimbulkan rasa semangat yang membara bagi pemuda Indonesia. Pengetahuan tentang retorika yang memadai dalam proses komunikasi akan memberikan keuntungan bagi pribadi dalam berbagai bidang. Seperti, pertama, kita akan mengalami kemudahan dalam proses komunikasi. Kedua, memberi kesempatan dan kemungkinan untuk mengontrol diri. Ketiga, kita akan lebih lincah dalam pergaulan dan komunikasi antar manusia. Keempat, dapat terbina sikap batin yang positif terhadap sesama dan dunia sekitar yang dapat memperbesar sukses dalam hidup dan karya. Dan yang kelima, dalam proses komunikasi yang sering dilakukan, seseorang dapat lebih terbuka terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, dapat disimpulkan pentingnya retorika di dalam dunia komunikasi agar apa yang diucap dapat didengar, apa yang didengar dapat dimengerti, apa yang dimengerti dapat disetujui, apa yang disetujui dapat diterima, apa yang diterima dapat dihayati, dan apa yang dihayati dapat mengubah tingkah laku. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.